Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang question berikutnya adalah, oke, setelah kita tahu nih bahwa seems quite possible dan doable, feasible gitu ya, untuk kita men-store CO2 dalam storage site di bawah ini dengan berbagai trapping mekanismenya. Sekarang pertanyaannya, oke, saya bisa menyimpan berapa dalam storage tersebut? Hitungan pertamanya itu cukup simpel ya. Jadi pertama GCO2 ini berapa banyak massa CO2 yang bisa kita simpan. Ini bukan volume ya, it should be mass. Oke, itu adalah area dari storage dikali ketebalan gross dari storage dikali porosity dari storage dikali densitas in situ CO2 dikali storage efisiensi. Nah, jadi ini mirip hitungan oil in place atau gas in place. Ya. Tapi sekarang kita punya faktor yang namanya efficiency factor. Efficiency factor ini adalah berapa banyak CO2 yang bisa kita simpan dibagi total per volume. Nah, E-nya ini memang sangat sulit untuk kita bisa mendapatkan angka cepat perhitungannya. Harus kita simulasikan sebenarnya, to be fair ya. Harus kita simulasikan dulu baru kita bisa mengestimasi nilai E-nya ini gitu ya. Tapi dari beberapa literatur ada yang mengatakan memang ini masih di bawah 10%. Ya, jadi hanya di bawah 10% dari total portfolio bisa kita pakai. Seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya sekitaran 1% malah. Seperti itu. Karena berbagai macam berbagai faktor lah. Jadi total portfolio yang kita pakai hanya sekitar 1% dari total bisa kita utilize. Tapi 1% ini pun udah besar gitu ya. Karena portfolio yang kita pertimbangkan di sini adalah portfolio yang levelnya level region atau level basin atau level ya site gitu ya. Udah banyak kita CO2 bisa kita pakai atau kita bisa simpan dengan 1% efisiensi ini. Nah, ini rumus simpelnya, tapi rumus yang lebih advance lagi juga ada. Seperti itu ya, setelah mempertimbangkan berbagai macam aspek gitu ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari ini sendiri gitu. Tapi misalnya ya, kita pakai, kalau saya ingin menyimpan CO2 di saline aquifer, ada metode dibuat oleh CSLF. Oke, dan kalau kita mau menghitung berapa sih yang bisa kita simpan karena structural trapping, itu di sini. Jadi ada area dikali ketebalan dikali porosity dikali densitas CO2 dikali 1 dikurang irreducible water saturation dikali faktor C. Konstanta. Ini mirip seperti efisiensi. Ya. Kemudian ada solubility trapping. Nah, kalau solubility trappingnya area dikali ketebalan dikali porosity dikali konstanta lagi. Tapi di sini ada densitas dikali mole fraction. Ya, mole fraction. Nah, ini harus ada kalkulasinya lagi. Dan kalau untuk residual trapping, ya delta V dari trap dikali densitas dikali porositas dikali saturasi CO2 yang ke trap. Ya, ini rumus teoretikalnya, tapi at the end of the day, jika sudah ada static model, sebaiknya dilakukan run dynamic simulation-nya. Kemudian important aspek ya, intinya kita harus menjamin supaya CO2 yang kita simpan itu tidak leak kemana-mana, tidak bocor kemana-mana. Jadi konstruksi sumur harus kita pertimbangkan, materialnya harus cocok, jangan mudah korosi, karena kita menghandle CO2 yang bisa mengcontain water, dan kalau sudah CO2 ketemu water itu kan bisa korosi. Kemudian dipastikan casing atau semen tidak ada yang leak, itu dari sisi sumurnya. Kemudian pastikan ya di lapisan drinking water itu tidak ada kebocoran, karena kita tidak mau mengkontaminasi drinking water layer. Ya, ini basic ya, seperti yang kita lakukan juga untuk oil and gas. Kemudian cap rock. Cap rock kalau bisa
yang integritasnya betul-betul kita jamin. Tebal, impermeable, strukturnya kuat. Karena ketika kita menginjak CO2 dan bertekanan tinggi, kita tidak mau terjadi fault. Ya, kita tidak mau terjadi failure di batuan caprock. Dan hati-hati juga kalau kita ada di area yang very, very faulted. Ada banyak faultnya. Karena ketika terreaktivasi fault ini, kita bisa malah CO2-nya ini lepas melalui fault. Atau kalau dia bisa lepas ke bertemu dengan zona yang permeable. Sehingga CO2-nya bisa lari kemana-mana. Dan juga di reservoir atau di storage yang kita inject, ya kita harus cek juga porositasnya cukup, seperti tadi sudah saya bahas, permeabilitasnya cukup dalam supaya temperatur tekanannya memadai untuk kalau bisa supercritical phase, dan jelas surveillance dan monitoring harus kita lakukan. Nah, ada 3 kunci technical kriteria yang harus dipenuhi. Jadi storage kapasitasnya harus cukup, injectivity-nya juga harus bagus supaya CO2-nya bisa kita inject tanpa ada blocking. Dan kalau bisa containment-nya bagus, geomekanikalnya bagus, CO2-nya bisa tercontain, tidak ada yang bocor kemana-mana. Oke, jadi kalau kita punya berbagai storage di Indonesia, harus kita assess satu persatu. Storage kapasitasnya kita hitung, injectivity-nya kita hitung, dan containment-nya kita cek. Ada nggak potensi fracturing, faulting selama kita menginjek CO2.